Wow, hujan. Halo, welcome to my channel Kiwa. Kita ngomongin soal backpacker. Kali ini kita beranjak ke 2013 yang ada di Bangkok. Aku ke Bangkok 2013 diajak sama Nana, teman kantor dulu. Waktu traveling Mei 2013 ya. Ke Bangkok itu mendadak 5 bulan sebelum pergi. Belinya Desember 2012. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Yes, 5 bulan. Dari Padang ke Kuala Lumpur, and then Kuala Lumpur ke Bangkok, Don Mueang. Tiket promonya kita dapat 5 bulan sebelum berangkat itu PP lah 400.000 dari Padang ke Kuala Lumpur. Kemudian dari Kuala Lumpur ke Bangkok 600 ribuan kalau nggak salah ya di 2013, 7 tahun yang lalu. Oke. Terus dari Padang ke Kuala Lumpur itu memakan waktu 1 jam, tapi beda waktunya 2 jam. Pergi berangkat jam 8, nyampe di sana jam 10. Nah, ada waktu transit. Saat itu kami berangkat di tanggal yang sama. Ada waktu transit jam 7 jam. Aku berangkat jam 3 sore dari KLIA menuju Don Mueang. Bandaranya saat itu kalau di Bangkok itu di Don Mueang LCC. Jadi bandara pesawat murah itu adanya di Don Mueang International Airport itu. Nah, aku nyampe di Bangkok itu jam 3 sore, terus kita naik bus. Nah, kalau kalian naik transportasi umum di Bangkok, jangan kaget kalau misalnya petugas yang minta duit atau karcisnya itu adalah ibu-ibu, ya, bukan laki-laki. Nah, kita lumayan kaget karena pertama kali naik transportasi umum. Jadi di negara yang belum pernah kita datengin. Jadi nyampe di Bangkok, bayar, terus nginapnya aku waktu itu di Khao San Road. Nah, aku udah punya listnya, ada di dia. Aku udah punya listnya kemana aja yang kalian bisa datengin selama di Bangkok. Aku 5 hari 4 malam itu ada 8 tempat yang aku datengin. Aku nginap di Khao San Road. Jadi dari Don Mueang nyampe di bus terminal, turun, habis itu naik lagi jadi transit. Nah, terus nanti pas nyampe di Khao San, kita nyampe di Khao San itu cuman modal bertanya sama yang orang di dalam bus. Aku mau ke Khao San, ini udah nyampe apa belum gitu. Nah, pas pertama dari bandara juga seperti itu, mau ke Khao San naik bus nomor berapa. Nah, dengan ala bahasa Inggrisnya orang Thailand. Yang aku tahu kalau kalian nonton channel online saat ini, Kapunka, Sawadika, itu yang happening. Tapi yang lebih happening lagi adalah Raikan Tompini, Anipa, bla 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 bla. Kita nggak ngomongin soal itu ya, oke. Terus aku nginapnya di Khao San, 2 kali naik bus dari Don Mueang, terus nyampe di Khao San. Khao San itu tempat partinya para backpacker atau para traveler pada nginap di Khao San Road karena di situ sepanjang jalan itu tempat party aja semua. Nah, aku nginap di hostel, nginap di lantai 4. Nah, terus juga kalau kalian nggak suka party, kalian akan terganggu dengan suasana jam 2 malam, jam 3 malam, dan mereka masih musik di bawah itu masih aja bunyi-bunyi. Karena hotelnya nyambung dengan pubnya, maksudnya restorannya di bawah, lantai 2, 3, 4 itu kamar. Dan kebetulan kami waktu itu ada di lantai 4. Nah, ada orang itu party ya di restorannya itu gitu. Jadi restoran disulap jadi musik-musik yang kencang-kencang itu. Oke. Di Khao San Road. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tempat di Khao San Road yang kalian bisa datengin. Deket-deket sana tempatnya, yaitu ada Grand Palace. Aku nanti share fotonya. Terus ada Wat Pa Keo sama Wat Po. Wat Po itu patung Buddha tidur raksasa. Terus juga ada Bangkok National Museum. Ada kejadian yang bikin kita agak tersadar jangan mudah percaya sama semua orang, ya. Karena kami anak hotelier, jadi mikirnya positive thinking. Jadi menjelang jalan kaki dari Khao San Road ke Grand Palace, nanti aku cek berapa jauhnya, berapa kilo, nggak jauh lah, deket. Terus kami didatangin sama yang punya tuk-tuk.
Kayak gitu, dibilang bahwa Grand Palace itu hari ini tutup, jadi nggak buka, kalian nggak bisa datang hari ini, kenapa nggak ke tempat lain aja, aku ajak kalian keliling, naik kapal keliling sungai yang ada di Bangkok, dia bilang gitu. Ya udahlah, karena kami orangnya hotelier, ya udahlah percaya aja ya, kita naik tuk-tuk, and then kita sampai di tempat dermaga untuk menyeberang sungai. Nah, pas sudah mau bayar, tahu dong berapa kami ditagih? 800.000 rupiah. Can you imagine 800.000 untuk berdua, which is kita satu orang kena 400.000 dirupiahkan. Nanti aku share berapa batnya. Kalau di 2020 berapa bat gitu ya saat itu. Nah, pokoknya kita selama 1 jam perjalanan keliling kapal, terus kita diajak ke Pasar Terapung. Di Pasar Terapung ya udahlah, Pasar Terapung. Terus Pasar Terapungnya itu jualan souvenir. Terus juga kita keliling, ada kuil Watpo di situ juga ada. Bukan Watpo ding, ada kuil juga di situ yang dekat sungai. Cuman kami nggak turun karena kami udah kebetulan agak shock culture, shock terapi, dimintain duit sebanyak itu buat pergi naik kapal cuma berdua. Kalau naik tour itu lebih rame dan itu lebih murah, which is kita bisa lebih hemat masuk keliling sungai itu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Oke, nah setelah momen itu berakhir, kita kembali. Ternyata kita masuk ke Grand Palace, dan Grand Palace itu nggak tutup sama sekali dan masih buka. Dan kita udah ya gitulah, ngezong nggak tahu, kena scam nggak tahu, apalah itu namanya, kalian namain aja. Kita ke Grand Palace. Yang lucu adalah karena muka kita itu kayak orang Thailand, jadi kita dikasih akses masuk dong, nggak bayar. Terus pas ditanya pakai bahasa Thailand, sawadika, bla 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 bla, dan gue nggak ngerti, gue nggak jawab apa-apa. And I said I'm Indonesia, where's I have to buy the ticket, and then aku beli tiketnya. Padahal kalau aku waktu itu belajar bahasa Thai, mungkin aku udah free masuk ke Grand Palace waktu itu guys. Tapi ya gitulah. Masuk Grand Palace, tempat kuil Buddha yang ada di situ, foto-foto, and then aku langsung ke Wat Pa Keo sama Wat Po. Satu kompleks, jadi kita bisa keliling di daerah situ dan lihat patung Buddha tidur. Dan juga ke Bangkok National Museum, jadi ke tempat itu. Jadi di daerah kawasan Road 1, 2, 3, 4 tempat kalian bisa datengin kalau kalian nginap di kawasan Road ya. Nah, kalau mau nge-mall, aku waktu itu pergi ke MBK Mall. Dari kawasan aku naik bus dulu ke arah ke daerah BTS Skytrain. Jadi kayak MRT gitu, tapi bukan MRT, LRT. Mereka lagi berantem, kucingku, sorry. Nah, dan kita naik BTS Skytrain, nanti aku fotoin BTS Skytrainnya. Jadi kita ke MBK Mall. MBK Mall itu biasa aja karena kita nggak shopping. Kita niatnya shoppingnya nanti ke tempat pasar tradisional yang which is semua tempat itu ada. Oke, kita ke BTS Skytrain dan foto-foto di Madame Tussauds, patung lilin yang ada di Bangkok. Patung lilin itu ada di Hong Kong, di Bangkok, sama di Singapura. Baru-baru ini di Singapura. Waktu itu cuma ada di Hong Kong sama di Bangkok aja. Dan aku foto-foto aja di situ. Terus dari mall, terus kita besoknya mau pergi ke Chatuchak Market. Chatuchak Market itu adalah yang aku bilang tadi, pasar tradisional, tempat semua souvenir ada. Jadi beberapa hektar tempat itu dibuka dan semua orang berjualan souvenir. Dan itu bukannya cuma hanya weekend, Sabtu Minggu. Jadi kalau kalian mau traveling ke Bangkok, pilihlah kalau mau beli oleh-oleh, pilihlah harinya hari weekend karena di situ tempatnya bukanya di weekend di Chatuchak Market. Nah, dari kawasan kalian tinggal naik bus juga. Udah ada nomornya, tinggal di stop, bayar, and then sampai di Chatuchak. Itu tempatnya gede banget. Nah, aku pakai baju ini, baju yang aku beli pada zaman 2013, 7 tahun yang lalu. Aku beli dengan harga 80.000. Dan juga kain ini aku beli di Chatuchak seharga 100.000. Kalau mahal apa murah itu tergantung di kalian yang nentuin. Nah, aku beli kain ini karena aku
mikirin pada saat pulangnya dari Bangkok ke Kuala Lumpur, kita pulang pagi hari jam 5 early flight karena siangnya mau keliling KL gitu niatnya, dan malamnya transit 1 malam gitu, jadi besok paginya baru berangkat. Waktu itu penerbangan dari Kuala Lumpur ke Padang tuh ada 2, jam 8 dan jam 4 sore. Dan kita pilihnya jam 8 karena tiket promonya ada jam 8 pagi. Tidurnya di bandara menjelang penerbangan besok jam 8 pagi di KLIA. Nah, makanya aku beli kain ini gitu. Jadi kain ini tahanlah sampai sekarang, kemana-mana aku bawa. Oke. Pulang pas udah di Chatuchak, nggak ada yang spesial. Jadi ada 8 tempat totalnya yang bisa kalian datengin kalau kalian ke Bangkok. Khao San Road, Grand Palace, Wat Phra Kaew, Wat Po, Bangkok National Museum, terus bisa ke MBK Mall, bisa ke naik Skytrain, terus ke Madame Tussauds dan Chatuchak Market. Itu dia. Oke, karena udah jam makan siang, aku mau makan karena lapar. Aku pengen makanan yang berkuah, kangen tom yum. Aku juga dikirimin makanan, nanti aku kasih videonya ya. Aku kasih ininya, rasanya seperti apa. Berkuah-kuah walaupun nggak mirip tom yum tapi ada kuahnya deh. Pedesnya sama. Oke. Kalian bisa like, subscribe, and comment YouTube ini, akun ini. Bisa share kemana-mana dan tulis komen di mana aku harus bikin cerita video lagi ya. Tempat mana lagi yang bisa aku jadiin konten untuk video. Oke? Aku mau ngambil video dulu, boleh ya? Aduh. Oke, guys, welcome to my channel Kiwa. Karena hari ini hujan, aku kalau hujan-hujan kangen makanan yang berkuah. Nggak tahu deh, berkuah itu waktu traveling aku ingatnya waktu backpack itu pernah makan tom yum di Bangkok, Khao San Road. Nanti coba aku cari foto waktu aku makan tom yum di Khao San Road, Thailand. Kita pernah makan tom yum di Khao San Road. Kalau Nana nonton video ini mungkin dia ingat momen-momen itu ya, tapi aku nggak tahu. Nah, karena makanannya berkuah, aku pengen banget makan tom yum. Tapi nggak tahu, di rumah itu lagi dikirimin dapat makanan juga. Kemarin sama teman kantor dikirimin, ini dia. Ini geprek mewek, bakso aci pedas juara. Nah, mungkin rasanya walaupun nggak sama dengan yang pernah aku makan dengan tom yum, minimal mewakili kekangenanku dengan makanan ala Thailand yang ada kuah-kuahnya ya. Oke, let's we try. Coba kita buka dulu isinya apa aja. Kayak bakso apa nih ya? Oh, kerupuk pangsit gitu. Ini sambalnya. Wih, wanginya ya Allah. Terus ini bakso acinya, ini bumbu. Mana? Oh, ini jeruk. Ini kacang tilus ya. Ini sambal. Udah, segitu aja semua. Terus tambahin ini. Terus ini lagi. Oke, udah jadi. Gimana rasanya? Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi. Pedesnya sama kayak kita pesen makan tom yum di Bangkok waktu Khao San Road 2013 bulan Maret. Waktu itu nggak hujan-hujan sih, malam-malam. Rasanya rasa tom yum itu isinya seafood, cuman kalau ini kan beda lagi, tapi pedesnya sama. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Stay safe and bye.